Nama saya Ridwan Nagakusuma. Saya akan menjelaskan tentang pengertian definisi limit. Pengertian limit fungsi. Limit fungsi adalah perilaku suatu fungsi mendekati suatu nilai tertentu. Jika suatu fungsi memetakan hasil f(x) untuk setiap nilai x, maka fungsi tersebut memiliki limit di mana x mendekati suatu nilai untuk f(x). Contohnya, limit x mendekati 2, 1x min 1 sama dengan 1. Karena x mendekati 2, kita substitusikan nilai x menjadi 2. Jadi 1 dikali 2 dikurang 1 sama dengan 2 min 1. Hasilnya sama dengan 1. Nama saya Muhammad Abdi. Kali ini kita masuk ke dalam sifat-sifat limit fungsi. Langsung saja, yang pertama yaitu limit k dengan x mendekati c itu sama dengan k. Nah, k di sini maksudnya adalah suatu konstanta. Nah, c ini suatu bilangan real. Langsung saja kita ke contohnya. Misalnya limit x mendekati 2 untuk 3 atau limit 3 untuk x mendekati 2. Nah, jika seperti ini, jadi nilai x-nya ini tidak berpengaruh karena limitnya tidak memuat x. Jadi limit 3 untuk x mendekati 2 itu sama dengan 3. Lanjut ke sifat yang kedua, yaitu limit x untuk x mendekati c itu sama dengan c. Contohnya di sini, limit x untuk x mendekati 2 sama dengan 2. Jadi x-nya itu tinggal kita ganti dengan 2. Lanjut ke sifat yang ketiga, nah yaitu limit k dikali f(x), jadi suatu konstanta dikali suatu fungsi untuk x mendekati c itu sama dengan konstanta dikali limit f(x) dengan x mendekati c. Jadi yang awalnya konstanta di depan bisa dikeluarkan. Kemudian fungsinya ini kita cari nilai limitnya. Langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini misalnya ada contoh limit 3 dikali 5x untuk x mendekati 2. Nah, jika soalnya seperti ini, 3 ini bisa kita pindahkan ke depan menjadi 3 dikali limit 5x untuk x mendekati 2. Tinggal kita masukkan di sini, 3-nya tetap. Kemudian limit 5x untuk x mendekati 2, x-nya kita ganti dengan 2. Sehingga hasilnya 3 dikali 10 yaitu 30. Lanjut ke sifat keempat, yaitu limit f(x) ditambah gx dengan x mendekati c, yaitu sama saja dengan ini. Jadi kedua fungsi ini kita cari masing-masing limitnya. Langsung saja ke contoh soal. Limit 2x ditambah 3x untuk x mendekati 5. Nah, jika seperti ini kita ubah bentuknya. Jadi masing-masing fungsi yang memuat x ini kita cari nilai limitnya satu persatu. Nah, untuk limit 2x untuk x mendekati 5, x-nya tinggal kita ganti dengan 5 menjadi 2 kali 5 ditambah 3 kali 5. 2 kali 5 itu 10, kemudian 3 kali 5 itu 15, tinggal kita jumlahkan, hasilnya menjadi 25. Nama saya Mas Ajim Sakterdaya. Saya ingin melanjutkan penjelasan tentang sifat-sifat limit fungsi. Sekarang kita akan masuk ke sifat nomor 5, yaitu pengurangan. Limit fx dikurang gx dengan x mendekati c. Kita pisahkan limitnya, yaitu limit fx x mendekati c dikurang limit gx dengan x mendekati c. Kita langsung ke contohnya saja. Contohnya di sini limit 5x dikurang 2x dengan x mendekati 4. Kita pisahkan limitnya. Limit 5x dikurang limit 2x dengan x mendekati 4. Karena di sini x mendekati 4, kita ubah x-nya dengan 4. 5 dikali 4 dikurang 2 dikali 4. 5 kali 4 sama dengan 20. 2 kali 4 sama dengan 8. 20 dikurang 8 sama dengan 12. Jadi untuk limit 5x dikurang 2x dengan x mendekati 4 sama dengan 12. Sekarang kita ke sifat nomor 6, yaitu limit fx dikali gx. Ini masuk ke perkalian. Jadi kita sama saja dengan pisahkan limitnya masing-masing. Limit fx dikali limit gx dengan x mendekati c. Oke, kita langsung ke contohnya aja. Contohnya itu limit 2x plus 1
dikali 3x plus 2 dengan x mendekati 2. Kita pisahkan limitnya. Limit 2x plus 1 dikali limit 3x plus 2 dengan x mendekati 2. Dan karena di sini x mendekati 2, jadi kita masukkan x-nya sama dengan 2. Jadi 2 dikali 2 tambah 1 dikali 3 kali 2 tambah 2. Hasilnya 5 dikali 8. 5 dikali 8 sama dengan 40. Jadi untuk limit 2x plus 1 dikali 3x plus 2 dengan x mendekati 2 sama dengan 40. Sekarang kita masuk ke sifat nomor 7. Sifat nomor 7 ini adalah pembagian. Jadi limit fx dibagi limit gx dengan x mendekati c. Nah, sama dengan kita pisahkan juga pembilang dan penyebut. Jadi limit fx x mendekati c dibagi limit gx x mendekati c. Kita langsung masuk contohnya. Jadi contohnya tuh limit 5x plus 9 dibagi 2x plus 2 dengan x mendekati 3. Sama dengan kita pisahkan juga penyebut dan pembilangnya antara limit ya. Limit 5x plus 9 dengan x mendekati 3 dibagi limit 2x plus 2 dengan x mendekati 3. Karena di sini x-nya mendekati 3, kita ubah x-nya jadi 3. 5 dikali 3 ditambah 9 dibagi 2 dikali 3 ditambah 2. Jadinya adalah 24 per 8. Nah, karena di sini bisa dibagi lagi, jadi 24 bagi 8 sama dengan 3. Jadi untuk limit 5x plus 9 dibagi 2x plus 2 dengan x mendekati 3 yaitu sama dengan 3. Sekarang kita masuk ke sifat nomor 8 yaitu perpangkatan. Limit fx pangkat n dengan x mendekati c. Jadi di sini kita akan menghitung limit fx-nya dulu baru kita pangkatkan. Nah, kita langsung masuk ke contohnya saja. Jadi kita contoh di sini ada limit 2x pangkat 4 dengan x mendekati 3. Nah, kita langsung itu dalam kurung limit 2x dengan x mendekati 3 pangkat 4. Nah, karena x-nya mendekati 3, kita ubah x-nya dengan 3. 2 dikali 3 pangkat 4. 2 kali 3 sama dengan 6. 6 pangkat 4. 6 pangkat 4 sama dengan 1296. Jadi limit 2x pangkat 4 dengan x mendekati 3 yaitu 1296. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan tentang sifat-sifat limit fungsi. Sekarang kita masuk ke contoh. Nama saya Muhammad Rafli. Kali ini kita masuk ke bagian terakhir, yaitu menjawab soal dari limit fungsi. Kali ini kita akan menjawab 2 soal. Langsung saja kita lihat soal pertama. Soal pertama yaitu limit x pangkat 2 ditambah dengan 3x dikurangi 5, di mana x itu mendekati 2. Selanjutnya, langsung saja kita substitusikan nilai x ke dalam soal. X pangkat 2 menjadi 2 pangkat 2. 3x menjadi 3 dikali 2. Dan dikurangi 5. 2 pangkat 2 itu hasilnya 4. 3 dikali 2 itu hasilnya 6. Dan 4 ditambah 6 itu hasilnya 10. Dan 10 dikurang 5 itu hasilnya 5. Jadi, hasil dari x pangkat 2 ditambah dengan 3x dikurangi 5, di mana x itu mendekati 4 adalah sama dengan 5. Selanjutnya, soal nomor 2, yaitu limit x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 2 per x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 8, di mana x itu mendekati 2. Nah, jika kita substitusikan nilai x ke dalam soal dan kita hitung, itu hasilnya 0 per 0. Kagak percaya? Hitung aja sendiri. Karena hasilnya itu 0 per 0, kita harus cari cara lain buat mendapatkan hasil yang pasti. Yang pertama dengan cara turunan, yang kedua dengan cara pemfaktoran, dan ketiga dengan cara perkalian bentuk sekawan. Cara kedua dan ketiga ini harus menyesuaikan dengan soalnya. Dan kali ini saya hanya menjelaskan menggunakan cara turunan saja. Cara pemfaktoran dan perkalian bentuk sekawan kalian cari sendiri. Kita langsung saja menjawab soal nomor 2. Hal pertama yang kita lakukan adalah menurunkan x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 2
Pangkat 2-nya kita turunkan di depan X. Dan X di belakang 3 kita hilangkan. 2 yang di belakang 3 juga itu kita hilangkan. Dan hasilnya yaitu 2X dikurangi 3. Selanjutnya kita turunkan X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 8. Pangkat 2-nya kita turunkan di depan X. X di belakang kita hilangkan. Dan 8 juga kita hilangkan. Hasilnya yaitu 2X ditambah 2. Selanjutnya, kita substitusikan nilai X ke dalam soal yang sudah kita turunkan. 2 dikali 2 dikurangi 3. Dan 2 dikali 2 ditambah 2. Selanjutnya, kita hitung. 2 dikali 2 itu 4. Dan 4 dikurangi 3 itu hasilnya 1. Selanjutnya, kita hitung penyebutnya. 2 dikali 2 itu 4. Dan 4 ditambah 2 itu hasilnya 6. Nah, sekarang kita mendapatkan hasil yang jelas nih daripada hasil sebelumnya, yaitu 0 per 0. Jadi, hasil dari X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 2 per X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 8, di mana X itu mendekati 2 adalah 1 per 6.